Saya manusia. Di mana Allah katakan bahwasannya manusia itu adalah orang yang senantiasa melakukan salah dan dosa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti melakukan. Terus bagaimana kalau saya tidak boleh berdosa? Tapi jangan lupa istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang Allah cintai itu, setelah mereka melakukan dosa dan melakukan perbuatan yang Allah larang, dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Dan seketika itu mereka langsung beristighfar. Allah ampuni tidak? Allah pasti ampuni. Belum ada cerita orang tobat sama Allah ditolak. Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan mengampuni kalian sampai kalian berhenti minta ampun. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki. Anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Yang suci engkau, aku kotor. Yang mulia engkau, aku rendah. Yang amat sangat tinggi engkau, aku adalah dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa yang akan disombongkan? Apa yang kau sombongkan? Kita ini hanya butiran-butiran debu yang tak bermakna, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan matahari, bulan, planet tunduk sama Allah yang besar-besar. Kenapa kau yang kecil sombong? Dia punya senjata, dia punya kekuatan, dia punya strategi. Kita punya Allah. Dulu pahlawan-pahlawan kita begitu loh di Indonesia loh. Makanya bambu runcing bisa ngusir penjajah. Karena akidah yang kuat. Mereka nggak takut mati, jangan dibilang sakti. Seperti zaman dulu juga kan bunya. Ingat pesan saya selalu teman-teman, saya bawa pulang pesan ini jadikan prinsip hidup. Bawalah ke akhirat dua hal dan jangan bawa dua hal. Selalu pegang itu. Bawalah ke akhirat amal saleh yang memberatkan timbangan amal dan teman-teman saleh. Sekarang, detik ini ke depan, semua teman saya harus yang saleh. Lebih saleh dari saya malah. Dan amal saleh. Habis sholat, apa lagi? Zikir. Habis zikir, baca Quran. Apa lagi? Dengar ilmu. Pokoknya dari ibadah ke ibadah. Jangan diam. Jangan diam. Terus isi dengan ibadah-ibadah. Terutama zikrullah, teman-teman. Lisan. Di Jakarta ini sering kita macet. Ya. Jangan diam, teman-teman sekalian. Zikrullah, baca. Sesuatu, manfaatnya banyak. La hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak yang kita bisa baca. Fitnah itu di harta. Tatkala orang dengan hartanya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat tuh, amwal, harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Adalah ujian bagi kalian. Anak-anak kita. Berapa banyak orang tua yang terfitnah dengan anak. Kita lihat ibu-ibu. Kita ngomong ibu-ibu, bapak-bapaknya dengerin. Ibu-ibu, kalau pas waktu sholat subuh, anaknya yang umur 7 tahun dibangunin nggak? Kalau waktu sholat subuh, anaknya yang umur 7 tahun dibangunin nggak? Kesian, masih kecil Ustaz. Tapi waktu sekolah dibangunin nggak? Bangunin, bangun, diiming-iming kasih permen apa macem-macem, subhanallah. Kita terfitnah dengan anak kita yang untuk akhirat kita nomor. Jadi jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera Anda berlomba dengan para pendosa untuk berubah jadi lebih baik. Istighfar. Kalau Anda sudah istighfarnya benar, mohon ampun kepada Allah, dosa sudah dihilangkan, di antara tandanya Anda berubah jadi lebih baik. Lebih santun, lebih senang ke masjid. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat Anda. Dekati Allah dengan kebaikan. Sempurnakan. Ingat betul, tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Ketika Anda berbuat salah, kemudian ada tanda untuk kembali kepada Allah, itu tanda cinta Allah. Dekati Allah, berubah. Mudah-mudahan selalu ingat, kita akan wafat kapanpun.
Ketika Anda ingat itu, maka ada dorongan kita untuk berubah insya Allah. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hal yang sama kepada para suami yang telah memiliki pasangan, telah memiliki istri. Qanaah dengan apa yang telah Allah berikan. Dan syukuri apa yang telah Allah berikan. Anda tidak akan pernah menemukan seorang wanita, apalagi di zaman kita sekarang, yang sempurna. Sebagaimana Anda, wahai para istri, tidak akan pernah menemukan seorang lelaki yang sempurna. Kenapa kita melihat orang, ketika melihat orang lain itu kita melihat dia seperti sempurna? Karena kita tidak terlalu dekat dengannya. Tidak mengetahui dengan detail kehidupannya. Dan tidak tahu cerita dia. Kita terkadang kagum dengan seseorang, kita melihat, Masya Allah orang ini, yang terlihat dari dia kebaikan, yang terlihat dari dia sesuatu yang kita sukai, yang terlihat dari dia adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dicintai. Saya katakan itu karena Anda tidak terlalu dekat dengan dia. Adapun ketika Anda sangat dekat dengan dia, Anda akan melihat kelemahannya. Dan tidak ada manusia yang dekat dengan seseorang lebih daripada dekatnya suami dan istri. Oleh karena itu, semakin dekat kita dengan seseorang, semakin tahu seseorang, semakin terlihat kelemahan dan kekurangan. Maka jangan pusatkan perhatian. Beruntunglah engkau kalau dapat perempuan yang agamanya baik. Selamat engkau hidupmu. Maka di sini kalau antum takut perceraian gara-gara ekonomi, cari perempuan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Yang dia menikahimu bukan karena harta juga. Perempuan itu dengan kecantikannya bisa dapat laki-laki yang kaya. Laki-laki yang kaya walaupun tidak ganteng bisa dapat wanita cantik. Kalau ini yang jadi dasar pernikahan, maka tatkala ada masalah ekonomi, mereka akan bercerai. Dan jangan sampai kita kerja melalaikan sholat. Kenapa? Fawailul musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Allah katakan wail. Sekarang kalau Allah bilang celaka nih orang yang sholat. Kenapa? Mengulur waktu sholat. Kira-kira berkah gak hidupnya? Gak. Disiplin Pak. Sesibuk apapun kita laki-laki di luar, demi Allah, ya kita pendidik buat anak-anak kita, jangan menggampangkan sholat Pak. Orang bisa kita bohongin, Allah Maha tahu. Ya ibu juga sama. Jangan gara-gara urusan rumah tangga, dapur, kerjaan rutin, sampai sholat diulur-ulur, jangan. Ya, ndak berkah orang yang mengulur waktu sholat. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ya. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Cinta sejati itu bukan sehidup semati, tapi cinta sejati itu adalah cinta sehidup sesurga. Dan kita ingin bersama dengan istri kita di dunia dan di akhirat nanti. Dikumpulkan lagi, bisa. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan pasangannya. Beberapa ayat Allah sebutkan demikian, bahwa seorang suami akan dikumpulkan bersama istrinya. Seorang istri akan dikumpulkan bersama suaminya. Nah, itulah calon kita nanti. Di dunia maupun di akhirat. Dan istri dan suami tidak lagi seperti yang kita lihat saat ini. Karena mereka semua berusia 33 tahun kata Nabi. Bahkan para laki-laki, kata Rasulullah SAW, semua wajahnya dirubah seperti wajah Nabi Yusuf. Tenang aja. Masya Allah. Tenang. Antum jelek wajah di dunia, aduh hitam, jelek segala macam. Tenang, tenang. Nanti di surga dirubah menjadi wajah Nabi Yusuf. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan, nak, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini
sambil diseka itu tumpahan. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti kusiapkan maaf untukmu? Kalau kau sulit beratap wajah ibumu ketika hidup, coba luangkan sedikit waktumu, temui aku ketika aku tak sadar kau datang, ketika aku tidur. Saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat, butuh sekali harus masuk di mall. Lalu kemudian saya ambil headset handphone saya pasang di kuping. Sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawah. Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti sebelumnya, subhanallah saya nggak pernah terfikir. Kalau saya masuk ada musik, saya pikir ini adalah hal yang biasa. Bukan saya yang putar kok gitu kan. Tapi setelah saya simak kisah-kisah orang soleh ini, ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil, sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa. Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek. Saya tidak mau nodai iman saya. Betul-betul memang saya rasakan sendiri. Selama ini, subhanallah, kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun, begitu pulang berbeda ibadahnya. Ada gangguan di ibadah sholat malam, ada gangguan di bacaan Al-Quran, ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain. Makanya syaitan berusaha untuk mengelabui itu. Bagaimana caranya supaya bisa rusak itu? Ya alhamdulillah selama masih bisa beraktivitas. Kalau bagi saya istirahatnya apapun kondisi ini, bagi saya istirahatnya di surga bukan di dunia. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia tempat berjuangan, kerja keras, memberikan kesan dan pesan yang moral untuk umat. Dan ini tugas para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul SAW tidak ada hentinya untuk berdoa sampai meninggal dunia. Dan apa yang saya jalankan, apa yang saya belajari sebagai amanah. Amanah ketika saya belajar bukan untuk disimpan. Apa yang saya belajari punya kewajiban untuk menyampaikan. Allah nggak minta banyak dari kita. Enggak. Pelajarin sih apa yang Allah inginkan dari kita. Engkau silahkan cari dunia. Selesai salat, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Allah nggak minta kita 24 jam di masjid. Allah nggak minta kita 20 jam, wala 10 jam, wala 8 jam, wala 5 jam. Selesai sholat, bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari kerjaan kalian, silahkan kumpulkan dari karunia Allah. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Engkau di pasarmu tetap ingat sama Allah. Engkau di rumahmu tetap ingat sama Allah. Ingat, bumi ini akan selesai ceritanya. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu apa kata Allah? Kalla bal rana, ada satu titik hitam ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi 2 titik, 2 titik dibiarkan berubah menjadi 3 titik, 5 titik, 10, 100, 1000, maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam, maka itulah azab di atas azab. Fatamallah. Hati itu susah, hati itu risau, hati itu gundah gulana, hati itu galau, hati tidak bisa ditenangkan dengan narkoba, hati tidak bisa ditenangkan dengan khamar, minum-minuman keras, hati tidak bisa ditenangkan dengan zina, hati hanya bisa ditenangkan dengan zikir la ilaha. Hati-hati dengan lidah. Ingat riwayat yang kata Nabi SAW,
kepada sahabat yang mulia, ya, Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW mengatakan, mau nggak saya tunjukkan kamu keselamatan dari semua perkara, kau pasti akan aman. Maka kata beliau, tentu. Kata Nabi SAW sambil memegang lidah beliau, ya, amsik alaika hadza, kontrol ini darimu. Jadi ini berbahaya sekali, karena kalau ini salah maka akan salah semuanya. Juga sudah kita ingatkan hadis riwayat Muslim yang kata Nabi SAW, kalau anak Adam tiba di pagi hari, seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisan dan berkata, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami, karena kami hanya ikut dengan kamu. Kalau kau lurus, kami lurus. Kalau kau bengkok, maka akan bengkok. Surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilah, barang siapa dari manusia yang menginginkan dunia, sesuatu yang datang di awal. Maksudnya adalah dunia. Siapa di antara orang-orang manusia tersebut yang menginginkan dunia, maksud menginginkan dunia ini adalah keinginannya tertuju 100% kepada dunia. Ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami akan berikan kepadanya di dunia itu, kami segerakan datang kepadanya di dunia itu apa yang dia inginkan untuk orang-orang yang kami pilih. Tidak semuanya juga. Ketika keinginannya totalitas tercurah kepada dunia, kami berikan, kata Allah. Namun kami pilih orangnya. Lalu apa yang terjadi? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami akan berikan kepadanya neraka jahannam. Kami akan peruntukkan untuknya neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan masuk ke dalam neraka jahannam itu dalam keadaan terhina dan tercela. Ayat ini bukan larangan mencintai dunia, larangan suka harta. Hidup ini kan permainan. Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara, Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Kita masing-masing individu berhubungan dengan Sang Pencipta Allah. Target seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian, bukan manusia. Jangan manusia, terlalu kecil kalau target kita manusia itu. Terlalu kecil itu. Supaya dipuji oleh mereka, kecil sekali itu. Kalau targetnya langit, Allah Sang Pencipta, maka berbeda, akan meluas kemana-mana. Gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan berkah dalam hidupnya. Jadi jangan targetnya manusia, makanya dilarang riya. Jangan ibadah untuk manusia karena kecil sekali. Perindah sholatnya, perlama doanya, ngerasin suaranya, sedekahnya dikeluarin banyak, hanya karena mau dipuji oleh manusia. Kecil sekali. Kalau dia targetnya Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar, berkah hidupnya. Mungkin saja dengan 2 rakaat dia sholat baik, Allah SWT ampuni segala dosanya. Gitu kan? Jadi harusnya kita fahami. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi? Ya Allah, saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjang umur saya, banyak pahala. Kalau mati malam ini, berhenti buat dosa. Hidup ini tak usah terlalu dipikirkan. Ibu yang terlalu memikirkan hidup ini, kepala kita ini kecil, mau dimasukkan dunia ini, pecah pembuluh darah, pam, mati. Tak usah terlalu pikirkan. Cukup ibu pikirkan akhirat. Menyatakan cintanya kepada Allah. Di saat Anda ditimpa petaka, Anda ketuk seluruh pintu manusia, namun Anda tidak sholat malam. Kenapa tidak ketuk pintu Allah? Setelah seluruh pintu manusia tertutup, baru kemudian Anda ingat Allah, baru kemudian pergi sholat malam, baru ambil wudhu. Setelah seluruh pintu manusia tertutup dari dirimu, engkau jadikan pintu Allah pintu yang terakhir. Setelah putus asa dari seluruh manusia, baru kepada Allah. Dan tidak sedikit orang-orang yang sifat hidupnya seperti ini. Lalu bagaimana mereka akan menyatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan pernah lihat seseorang dari masa lalu, tapi hargai dia dari masa hari ini dan apa yang dia perjuangkan untuk masa depan. Ya, meskipun dia adalah calon seseorang yang akan mendampingimu seumur hidupmu nanti, jangan pernah korek-korek masa lalu. Cintai dia hari ini dan seterusnya.
jangan pernah kau mencintai masa lalu. Dan dirimu pun begitu, saya harus mencintai diri saya hari ini dan seterusnya. Sehingga kita akan mulai semangat menjalani kehidupannya. Ada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, mati syahid. Bayangin, kita tahu pahala orang yang mati syahid, diampuni dengan awal tetesan darah dia. Kemudian orang ini dihidupkan kembali, lalu dia berjuang kembali, tewas lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, berjuang kembali dan tewas di jalan Allah. Wa alaihi dain, dan dia punya utang, nggak diampuni dosanya. Orang yang mati syahid 3 kali mati syahid, punya utang, nggak diampuni dosanya. Sedangkan kita menganggap utang itu hal yang remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, beliau sering mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau berlindung dari hutang. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hati engkau dengan amalan-amalan yang remeh menurutmu. Akan ada yang menuntut. Mungkin engkau tidak pernah memikirkannya. Mungkin merasa itu bukan dosa, karena nggak paham kalau itu dosa. Ada wanita-wanita yang pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang dirinya. Ya Rasulullah, fulana taqumul lail, tasumun nahar, wa tatasaddaq. Tuh ada fulana, ada perempuan baik, suka bangun malam, suka puasa sunnah, suka berbagi, tapi satu penyakitnya, walakinnaha salitah tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangga-tetangganya. Di mana tempat dia? Sampai gara-gara rizkinya lambat datangnya, dia cari dengan cara yang haram. Kenapa kita melihat masih ada pencurian, masih ada perampokan, masih ada begal, masih ada yang melacurkan diri? Ada apa? Orang-orang itu kepingin keburu kaya. Dia merasa rizkinya kok lambat, dia tempuh jalan yang haram. Kata Nabi SAW, fa inna ma indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan yang diridhain Allah Azza wa Jalla, dengan ketaatan kepada Allah. Yang merasa rizkinya sempit, istighfar. Bukan hanya berpikir. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang 3 ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat. Wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat derajat. Jadi kalau ada seseorang fulan misalnya dijauhi oleh orang lain, kemudian kita bertanya, kenapa engkau menjauhi fulan? Aduh, saya nggak kuat. Nggak kuat apa? Saya kalau deket-deket sama dia itu, masya Allah, lisannya pedes banget. Dia kalau ngomong tuh selalu nyakitin hati. Saya nggak maulah daripada saya sakit hati, udah saya nggak usah dekat-dekat. Secukupnya saja, sebutuhnya saja, saya kemudian cari kesibukan yang lain. Khawatirlah orang yang seperti ini. Karena boleh jadi kelak di hari kiamat dia dalam keadaan berposisi di tempat yang paling buruk, karena dia ditinggalkan oleh manusia lantaran mereka mengkhawatirkan pengaruh buruk dan ucapan keji darinya. Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu, karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun, minta pisau mah, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak. Karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini
nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha. Kalau ditimpa musibah kayak sekarang, tokonya sepi, usahanya gagal, ada banyak petaka yang menimpa dia, corona datang. Kita bicara penduduk negeri kita, apa yang terjadi dengan mereka? Jazua, marah-marah sama Allah, tidak terima dengan takdir Allah, merasa tidak pantas mendapatkan musibah ini. Engkau siapa? Apa yang sudah kau lakukan buat umat? Apa yang sudah kau perbuat untuk Allah Azza wa Jal, lalu merasa engkau tidak pantas mendapatkan azab, mendapatkan ujian? Ada orang yang seperti itu. Itu karakteristik manusia yang harus kita rubah. Kalau dapat fulus nggak cerita sama orang, dia simpan, tidak berbagi. Illal musallin. Sehebat apapun amalmu, kau adalah tetap seorang anak yang dilahirkan tapak kakimu cuma 2 jari, lebarnya panjangmu sejengkal. Saat kau menangis di tengah malam, kau dipeluk ciumnya dengan kasih dan sayang. Bengkok tulang belakangnya, menyempit ususnya, makannya tak pernah kenyang. Hidung penciumannya berubah karena hormon demi engkau di dalam. Meregang nyawa dia menangis melahirkan engkau. Kau pikir lahir ke dunia ini seperti bersin. Apa kata Allah dalam Quran? Wahnan ala wahnin. Kalau belum bisa kau bahagiakan orang tua, maka jangan susahkan hatinya. Bahagiakan dia. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah, mereka tidak minta kau belikan gelang emas yang mahal. Mereka hanya ingin melihatmu pakai baju koko, kain sarung, bersujud. Kenapa kalian nggak minta sama Allah? Kita masih sibuk bekerja. Ya, bekerja. Tapi ketahuilah, banyak orang yang bekerja, tapi rizkinya tetap sedikit. Dan ada orang yang kerjanya santai, rizkinya berlimpah ruah. Siapa yang bagi rizki? Allah Azza wa Jal. Yang kafir Allah kasih rizki. Yang beriman Allah kasih rizki. Yang sholat di shaf pertama Allah kasih rizki. Yang gak pernah sholat Allah kasih rizki. Karena pada hakikatnya dunia ini tidak lebih dari sayap nyamuk. Istighfar yang muslim, minta ampun sama Allah, bertawakal sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Ketika keluar rumah, apa yang kau katakan? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa. Bersandar kepada jabatan akan sirna. Bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allah Akbar. Sudah sering saya bahasakan teman-teman, di saat antum punya waktu lowong, gunakan, maksimalkan untuk ibadah. Zikrullah, dengarkan tilawah, dengarkan majelis ilmu, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit. Banyak sekali yang bisa dilakukan dari kebaikan-kebaikan. Jangan begitu waktu lowong, kayaknya santai nih. Ambil handphone, cari kontak, buka WA, siapa nih? Kalau mau curhat silahkan. Saya lagi kosong nih. Kenapa mau dengar permasalahannya orang? Untuk apa? Masalah kita aja masih banyak belum selesai gitu kan. Para ulama itu kalau didatangin orang mau curhat aja, mereka masih nolak. Maaf saya belum ada waktu sekarang. Karena kalau dengar nanti takutnya jadi masalah baru gitu. Kenapa antum buka diri untuk mendengarkan curhatnya orang gitu. Akhirnya terbawa emosi, nyalakan juga orang yang sedang dijadikan target sebagai teman yang kita dengar ceritanya ini. Kan jadi masalah baru ini. Saya ingin mengatakan, wahai manusia, sadarlah, dunia ini milik Allah, bukan milikmu. Sehingga Allah akan mentakdirkan kejadian-kejadian di dunia sesuai dengan apa yang Dia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Lebih daripada itu, saya mengatakan, wahai manusia, engkau, badanmu, hartamu, keluargamu, semua milik Allah. Allah berhak berbuat apapun yang Dia inginkan kepada miliknya. Kita ini milik Allah atau tidak? Itulah dia yang kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang akan keluar dari lisan seorang hamba,
ketika musibah datang yang Allah tabaraka wa taala sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, inna lillahi, kita ini milik Allah. Saya ini milik Allah. Saya dan tubuh saya dan anak saya dan harta saya dan pangkat dan jabatan saya dan keluarga, semua ini milik Allah, nggak ada yang milik saya sedikit pun. Kalimat ini kalimat yang moto seorang mukmin ketika ditimpa musibah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang 156, alladzina idza asabatuhum. Ini dunia, Beb. Kita belum masuk surga. Nanti kalau di kampungmu itu baik semuanya, berarti kau di surga bersama malaikat. Kalau di kampungmu itu jahat semuanya, berarti kau di neraka sama setan. Tapi kalau di kampung itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang poleh, maka sesungguhnya kita masih hidup di dunia. Kita ini di surga apa di neraka? Kita masih di dunia. Yang kita minta itu 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa qina adzabannar. Saya mau bertobat Pak Ustaz. Kapan? Nantilah Pak Ustaz. Kapan? Setelah Ustaz Somad tabligh akbar. Jangan tunda-tunda. Malaikat sudah di airport, sebentar lagi sampai. Konsentrasi ibadah sama Allah, artinya hati kita kosongkan hanya untuk Allah. Bukan berarti nggak kerja. Antum bekerja pun untuk Allah. Ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Jadi ketika antum berangkat ke tempat kerja, hatinya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Pulang dari masjid ke tempat kerja, ingat fadhkurullaha katsiran, ingat sama Allah lagi. Apapun yang antum kerjakan, tetap niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk pria, bukan untuk pamer. Kalau sedang gelisah, bacakan cepat. Tapi harus yakin. Karena kalimat Qur'annya mesti yakin. Astagfirullah. 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 Jangan cuma di lisan sambil ingat Allah. Enggak, ini enggak main-main ya. Ini enggak main-main. Jadi begitu sedang gelisah, cemas berlebihan, rasakan cemas, anak gimana belum datang. Astagfirullah. Tapi sampaikan ke jiwa. Ingat Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai terjadi perubahan dalam hatinya, merasakan ketenangan. Astagfirullah. Orang yang berumah tangga adalah orang yang harus bersikap dewasa. Mereka yang berumah tangga adalah mereka yang telah melepaskan kesenangan pribadinya untuk berubah menjadi kesenangan bersama suami, istri, dan anak-anak. Orang yang telah berumah tangga adalah orang yang telah melepaskan egonya. Jangan sampai aku bahagia tapi rumah tanggaku rusak. Jangan sampai aku senang di luar bersama teman-temanku tapi istriku menderita di rumah. Jangan sampai aku menghamburkan uangku untuk hobi dan kesenanganku tapi kemudian anak-anakku tidak mendapatkan jatah rezekinya. Maka orang yang berumah tangga ini adalah orang yang benar-benar diharapkan dia telah sempurna secara ilmu, secara akal, dan telah sempurna secara kejiwaan. Agar di rumah tangga itu ketika terjadi masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Itulah kenapa kemudian rumah tangga ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh mempermainkannya. Kelak pertanggungjawabannya bukan hanya di mata mertua Anda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan menanyakannya. Saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Sholat saya berapa banyak saya tahu, sedekah saya berapa duit saya tahu, sholat saya berapa banyak saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atu, makan buah khuldi. Nabi Adam dosanya atu, dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Manusia, dosamu banyak. Coba kau lihat, rahmatku jauh lebih banyak. Manusia, dosamu besar. Lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup,
bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu nggak selalu solusi yang untuk meringankan beban, nggak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang yang memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan sodakoh jamaah, bukan bangun masjid, bukan ngasih anak yatim piatu, dia ngasih fulus sama istrinya, dia berharap pahala dari Allah, fahuwa lahu sodakoh, itu ternilai sodakoh. Makanya jangan pelit-pelit sama istri antum. Sodakoh ke masjid 100 juta, sama istri ya 3 juta cukup lah. Antum ngasih istri itu sodakoh, asalkan niat berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadikan bumi ini semuanya ladang pahala. Bukan hanya di masjid cari pahala, di tempat kerja antum, pulang ke rumah antum, beli oleh-oleh buat anak antum, dapat pahala. Syaratnya apa? Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Apa kata Allah tentang syahwat? Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Syahwat yang pertama, syahwat wanita. Antum ikutin syahwat antum, keinginan antum terhadap wanita, insya Allah ketemu di neraka. Wal banin, syahwat terhadap anak. Terus wal qanatiril muqantarah, syahwat terhadap harta. Kita semua hidup di dunia butuh harta. Tapi ada satu fase dalam kehidupan sebagian manusia, dia bukan lagi butuh sama harta, tapi dia menjadi penimbun harta. Dalam Al-Quran Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah uji, Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka, dan aku tidak minta mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat iman kita turun, maka tolong fokus kepada yang wajib. Pada saat iman kita turun, fokus kepada yang wajib. Jadi ada unsur penguatan. Setelah kuat, setelah kembali itu semangat, baru yang sunnah-sunnah. Karena kalau dikatakan engkau imannya lemah, engkau tetap ingin melakukan yang sunnah, yang ditakutkan engkau akan jenuh nanti. Seperti orang yang sedang sakit, kemudian dia disuruh olahraga, dia suruh melakukan tindakan yang berat, akhirnya dia tambah sakit. Maka tatkala imanmu lemah, tolong fokus kepada yang wajib, plus engkau memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, perbanyak zikir, sehingga itu akan menyebabkan engkau semakin kuat, insya Allah kembali kuat, kembali stabil, dan bisa melakukan yang sunnah-sunnah. Itu. Bagaimana dengan pernyataan tentang sabar ada batasnya? Nah, ada batas kesabaran. Siapa bilang nggak ada? Batasnya ketika ajal menjemputmu. Selesai sabar. Mati sudah selesai sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dapat pahala tanpa batasan, tanpa perhitungan.
Kenapa? Karena sabar nggak ada batasnya, maka pahalanya nggak ada hitungannya. Allah kasih seenaknya sama mereka. Maka kau sabar. Ketika kau sudah sampai batasan nggak sabar tadi, obatnya apa? Bertasbih. Obatnya sholat. Malam, pagi, kau sholat, dekatkan diri kepada Allah. Ketika sujud kau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika rujuk katakan subhana rabbiyal azim, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Tasbih. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Teori galau tuh simple, kebanyakan mikir, kurang zikir, itu aja udah. Iya, udah ada. Mikirnya kebanyakan. Loh kan Islam tuh berpikir Pak Ustadz. Iya ngerti, tapi overdosis. Jangankan semua yang kebanyakan tuh nggak bagus hadirin. Jangankan mikir, sholat subuh kebanyakan nggak bagus. Atau sholat subuh 3 rakaat bagus nggak? Semua orang bilang antum sesat. Itu sholat, apalagi mikir gitu loh. Yang perlu dipikirkan, tapi yang nggak usah. Terus mana ruang untuk bertawakal sama Allah? Kunci tenang itu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu. Memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan. Khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang. Dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai barusan sholat terakhir. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan lebih dari itu. Kita pun tidak sadar bahwa ketika saat sholat, ketika sedang menunaikan sholat, kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan adalah perintah agama, dan pernikahan itu Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi dari awal akad nikah sampai kita meninggal, bahkan kalau punya keturunan itu terus menerus jadi amal jariah, ibadah terus tuh. Seorang suami selama berstatus suami dan dia menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, setiap hari pahalanya terus. Makanan, minuman yang dimakan terus, panduan, dinasehatin. Istri juga begitu, mengelola makanan, mengelola minuman, mencuci baju, membersihkan rumah. Ini pahala terus nih. Anak lahir, perempuan yang hamil, kemudian dia seperti pahala jihad kalau hamil. Melahirkan anak, diurus anaknya, disusuin, dididik. Ini jadi amal jariah nih. Akan ada hukum timbal balik karena dia melahirkan anak itu, maka ada bakti dari anak-anak itu kan. Terus berjalan nih. Jadi kata ulama rumah tangga memang itu luar biasa. Tatkala datang godaan setan, pikiran-pikiran buruk untuk berbuat dosa, dan pinternya setan, dia memerintahkan kita berbuat dosa dan dia mengangan-angani kita, nanti engkau tobat. Tenang, Allah itu maha pengampun. Engkau lihat ada orang-orang yang seumur hidupnya berbuat dosa, di akhir hayatnya bertobat. Itu bisikan setan. Ketika datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Saya kasih resep awet muda, mau nggak? Hah? Mau? Biasanya masih muda nggak mau, karena dia pikir dirinya masih muda. Jangan suka berkelahi ini. Kalau ada orang yang ajak antum untuk berkelahi, tinggalkan dia berkelahi sama tembok. Tidak usah layan.
Kamu pengecut kah? Iya, sudah. Biarin. Tidak usah layan. Orang bicara apapun tidak usah peduli. Tidak usah peduli. Loh kok bisa lah? Begitu memang ajaran Allah SWT. Allah sebutkan tentang sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah, zat yang maha penyayang. Allah mengatakan salah satu ciri mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara, bertengkar sama orang-orang bodoh, mereka mengatakan salama. Ya, terserah kamu saja, tinggalkan. Memang begitu kita dilarang. Luar biasa. Berarti ini konsep yang Allah berikan. Sefatal apapun dosa kita, seburuk apapun maksiat yang kita lakukan, sesalah apapun kita, ketahuilah Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Makanya kata lihat tuba musiun nahar, agar orang melakukan dosa di siang hari gak sungkan-sungkan untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat. Karena Rabbnya terima, bukan hanya terima, ya besutu ya daud itu dalam, jamaah, dalam, membentangkan tangannya, membuka tangannya dengan tangan terbuka. Itu memberikan rasa nyaman, rasa diterima, rasa harapan. Bukan hanya harapan, ini merasa diterima, merasa nyaman, merasa tenang. Tangan terbuka. Ya Allah, gue pikir gue makhluk paling kotor, paling hancur, gue dibuang. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Nggak mungkin aku nggak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar nggak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah nggak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Nggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah tangannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirim. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya, sebanyak apapun kau simpan. Jadi kalau Allah sudah pilih Anda untuk berubah menjadi baik, Anda sendiri tidak memilih baik, berarti bukan Allahnya yang salah. Anda sendiri yang menghambat diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Maka bertakwalah kepada Allah, senangi diri kita, berbahagialah. Karena ketika Anda sudah mulai berada di majlis ilmu, dengan ustaz manapun, maka itu tanda pertama Allah menginginkan kita berubah menjadi orang. Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitas ini. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua. Ada seorang sambil bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah, dia selalu sholat malam, dia selalu sedekah, tapi lisannya tajam kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan padanya, dia akan masuk neraka. Ditanyakan juga kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada wanita di Madinah ini, biasa saja sebenarnya sholatnya, ibadahnya, itu yang standar gitu. Tapi santun, ramah, baik. Kata Nabi SAW, kebaikan padanya dan dia akan masuk ke dalam surga. Coba bayangkan. Tolak ukurnya di situ. Jadi tidak ada gunanya Anda berilmu,
yang banyak, titel yang bersusun, ya, harta yang melimpah, fisik yang sempurna, tapi tidak diikuti dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya, mungkin Anda kurang semua di sisi itu. Setelah akademik Anda kurang, Anda juga harta berkurang, Anda juga mungkin tidak punya jabatan, dan seterusnya. Tapi Anda santun, ramah, baik, itu luar biasa. Bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki. Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku. Seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya masih sering berbuat dosa besar padahal saya sudah ngaji dan tidak ada perubahan seperti para ulama salaf. Bagaimana solusinya Ustadz? Iya, terima kasih Josol. Kalau pengajiannya benar, kontennya benar, maka masalah di hati. Jadi perbaiki hati kita dan kaji masalah-masalah hati, karena intinya di keikhlasan, intinya di ketulusan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik, maka baik juga anggota badan. Dan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kabur dari majelis ilmu. Jadi tetap datang. Jadi jangan kayaknya saya mau resign aja lah, nggak ada perubahan. Jangan, tambah hancur nanti kita. Jadi tetap hadir dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika Nabi mengatakan tidak mungkin seorang membalas budi orang tuanya kecuali dia dapati orang tuanya sebagai budak kemudian dia beli dan dimerdekakan, karena ini tidak mungkin terjadi, maka intinya mustahil kita bisa membalas budi kedua orang tua. Bukannya kita enggak, artinya kamu melakukan kebaikan sebanyak apapun uang yang kau keluarkan untuk kedua orang tuamu, sebanyak apapun waktu yang kau habiskan untuk kedua orang tuamu, sebanyak apapun energi yang kau keluarkan untuk kedua orang tuamu, tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuamu yang kau berasal dari air mani bapakmu dan sel ovum ibumu. Yang bikin kita berantakan, yang bikin kita halu adalah karena kita tidak tahu ilmunya, bukan karena berat atau ringannya masalah tersebut. Karena tadi kita katakan bahwa kehidupan dunia darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Jadi analogi sederhana, orang yang tidak mau belajar dalam kehidupannya, nggak mau datang ke kajian dalam kehidupannya, itu sama saja ikut ujian fisika, nggak belajar sama sekali. Nggak mungkin berhasil. Itu sama. Orang nggak mau kajian, nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau belajar, nggak mau buka kitab para ulama. Yang penting anak tulus aja ngejalanin kehidupan. Gak bisa. Allah yang berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji. Hidup ini ujian. Allah kirim kesulitan untuk melihat mana kawan, mana lawan. Kalau kau senang, semua orang jadi kawan. Tapi saat kau sulit, kau akan menemukan teman sejati. Bisa untuk update status besok pagi. Kalau kau kaya, maka semua orang jadi kawan. Semua senang, semua tersenyum. Tapi saat kau susah, disitulah kau akan menemukan orang yang betul-betul almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia sayangi, dalam senang dan susah, dalam sempit dan lapang, dalam kaya dan miskin. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan, jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek gagal, coba istighfar kepada Allah SWT. Jadi memang ada dosa yang mengganjal, intinya begitu. Pernah ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang 3 orang ini, dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada 3 orang datang satu hari antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustaz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak.
Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, minum ini, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran Anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Usaha sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, tawakal sudah, husnuzon kepada Allah. Dapat, berarti ini yang terbaik. Tidak dapat, berarti Allah punya rencana lain. Tinggal selesai amalannya. Tinggal menerima pahala saja. Pahala. Ada pahala yang mengalir saat kita kerjakan saat hidup. Anda sedekah kasih mushaf. Begitu Anda berikan mushaf, dibaca oleh orang. Andanya meninggal, mushaf itu masih dibaca. Anda meninggal, dia masih dibaca, pahala mengalir bagi Anda. Kata Nabi SAW, kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian penghuni surga? Kata Nabi SAW, wanita itu adalah yang pengasih, yang subur, dan suka kembali kepada suaminya. Yang kalau dia berbuat salah, dia berbuat zalim, atau perempuan itu yang dizalimi oleh suaminya. Di dalam dua kondisi, perempuan ini melakukan kesalahan, atau dia yang dizalimi sama suaminya, dia datang kepada suaminya. Yang salah siapa? Suaminya. Yang minta maaf, istrinya. Dia memanage konflik itu supaya nggak ada. Kesian sama anak-anaknya kalau ribut terus. Padahal sang ibu bisa dengan mengalah selesai masalahnya. Karena sebagian wanita nggak mau ngalah. Dia mengatakan, Ustadz, bukan ana yang salah, Ustadz. Nabi SAW tidak bicara siapa yang salah, tapi Nabi bicara siapa yang mengalah. Siapa yang mengalah? Istri. Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Bagaimana supaya saya memandang Allah ridha dengan pandangan saya? Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya? Ada orang-orang yang memang, maaf, menganggap kehidupan dunia itu segalanya. Karena itu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan ini, kumpulkan itu, hitung lagi. Padahal yang sudah terkumpul pun belum tentu dipakai. Gitu. Maka Allah tegaskan pakai inna, kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini gak akan bermanfaat untukmu kalau tidak digunakan itu untuk kepentingan esok harimu. Sibuk meninggikan diri, sibuk mencari kedudukan, lupa bahwa banyak aktivitas yang harus dikerjakan untuk persiapan pulang. Gitu. Jadi kalau Quran menggunakan kata inna seakan menyentuh kepada jiwa. Ada orang-orang yang lalai dengan persiapannya sebelum dia berpulang karena disibukkan dengan kegiatan dunia yang sementara. Kalau sibuk itu punya value-nya, nilainya saat yang bersamaan untuk pulang, bagus. Rajin istighfar. Ini amalan saya ijazahkan dari Quran. Menjelang subuh, bangun sebelum subuh, misalnya 5 menit sebelum subuh aja, rajin istighfar. Itu Allah akan jaga. Insya Allah dijaga, hartanya stabil, anaknya sehat. Karena itu janji Allah di Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi anak akan dijaga, suami dijaga, harta dijaga, kehidupan berkah, nyaman. Dan kenapa sebelum subuh? Itu amanah di Quran surah 51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau ada nikmat Allah dalam badan kalian yang dicabutnya, jangan berduka, karena yang digantinya lebih banyak dan lebih indah. Cuman masalahnya manusia ini, yang selalu diingatnya bukan yang pengganti itu, bukan nikmat yang diganti itu. Yang selalu diingatnya nikmat yang hilang, sehingga kurang syukurnya. Itulah mengapa kita ini tak bersyukur. Terlalu banyak menghabiskan energi mengingat nikmat yang hilang daripada nikmat yang datang. Tawakal disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari di jilid 11
di halaman 305 ya, beliau mengatakan tawakal dari kata-kata wukul atau dari akar kata wukul yang berarti menyerahkan yang diikuti dengan keyakinan dan kepercayaan. Ibnu Rajab lebih jauh rahimahullah menyebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di halaman 516 menjelaskan, mengatakan hakikat tawakal adalah bagaimana seorang hamba memiliki hati yang benar atau memiliki benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan kebaikan dan menghilangkan dirinya dan menjauhkan dari mara bahaya baik dalam urusan dunia maupun juga akhirat, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan meyakini bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, memberikan manfaat. Surga itu ada 8 pintu surga. 8 itu ternyata di hadis lain pintunya semua amal soleh. Ada pintu sholat, pintu puasa namanya ar-rayyan, ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji. Jadi kita itu sekarang fastabiqul khairat. Kenapa ada moto fastabiqul khairat? Itu kan diambil dari Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang pengen memburu surga, buru di amalannya. Mungkin gak semuanya bisa dikerjakan. Kalau tidak semuanya, ambil salah satu yang paling disukai, konsisten di situ. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang puasa, ada yang senang tahajud, ada yang senang sedekah. Fastabiqul khairat, silahkan berburu, berlomba untuk mengerjakan apa yang disenangi itu. Itulah pintu surganya. Tidak ada rezeki yang tertukar, karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50.000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.